Bagi Anda yang akan mudik, kami ingatkan kembali untuk memastikan rumah dalam keadaan aman. Di antaranya mungkin kita perlu mencabut alat-alat kelistrikan dan juga melepas selang kompor gas. Nah, itu hal yang sering kita lupa ya. Selain itu, kami juga mempunyai beberapa tips agar Anda mudik dengan aman dan nyaman ketika meninggalkan rumah. Di tahun ini pemerintah secara resmi mengizinkan masyarakat Indonesia untuk dapat melaksanakan mudik. Saat mudik dalam jangka waktu tertentu, rumah akan ditinggalkan dalam keadaan kosong. Inilah yang dikhawatirkan oleh beberapa pemudik. Salah satunya adalah Yudi, seorang karyawan swasta yang tinggal bersama keluarganya di daerah Tangerang Selatan. Itu biasanya kita hitung kita mau mudiknya berapa lama ya, pada 2 hari, pas seminggu. Jadi biasanya yang kita cukup amankan tuh kelistrikan. Kelistrikan itu misalnya kayak TV, audio, lain-lain kan kondisinya bisa standby itu ada merahnya. Itu baiknya dicopot aja supaya nggak makan listrik juga. Kalau ada apa-apa lebih aman lah. Berdasarkan data dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, kebakaran rumah yang terjadi di musim mudik Lebaran tahun 2021 adalah sebanyak 44 unit. Ada 2 penyebab utama kebakaran, yaitu arus listrik dan kompor gas. Nah, untuk itu karena dua hal yang paling tinggi penyebab terjadi kebakaran tadi itu antara listrik dan kompor gas, ini kita harus sangat-sangat waspada terhadap dua hal tadi ya. Pastikan bahwa listrik kita aman, gas kompor kita pun aman. Demikian. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan ketika meninggalkan rumah saat mudik. Yang pertama adalah cabut alat-alat yang terhubung dengan kelistrikan, seperti dispenser, jet pump, TV, dan lain sebagainya. Yang kedua, pastikan kompor dan gas mati, akan lebih aman jika regulatornya dilepas. Berikutnya untuk hewan peliharaan, Anda dapat menitipkannya ke pet shop. Namun, jika hewan peliharaan Anda memiliki treatment khusus, Anda bisa menitipkannya kepada orang kepercayaan Anda yang tidak mudik. Berikutnya, menginformasikan kepada RT, petugas keamanan dan tetangga bahwa Anda sekeluarga akan melaksanakan mudik agar mereka dapat membantu mengawasi rumah Anda tetap aman. Dan terakhir, Anda bisa menitipkan kunci rumah Anda kepada tetangga agar jika ada suatu hal darurat, tetangga Anda dapat membantu kendala yang terjadi di rumah saat Anda mudik. Dengan melaksanakan beberapa tips meninggalkan rumah saat mudik, Anda dapat pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman untuk bertemu keluarga di Hari Raya Idul Fitri. Reza Siregar, Angga Cita Kesuma, Jakarta. Jalan Raya Kalimalang yang menjadi salah satu jalur mudik menuju Jawa Barat ini sepi dari pemudik di siang hari. Nah, meski demikian, petugas pos pengamanan mengimbau pemudik khususnya menggunakan sepeda motor untuk mudik tanpa muatan berlebih. Jalan Raya Kalimalang menjadi salah satu jalur mudik karena menjadi jalur arteri menuju Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun hingga Selasa siang, arus lalu lintas masih terpantau lancar. Bahkan pos pengamanan Lebaran di titik ini masih dalam persiapan dan belum beroperasi penuh. Perwira Pos Pengamanan Sumber Arta Bekasi Kota mengatakan, arus mudik menggunakan sepeda motor akan mulai ramai di malam hari. Baik, kita di sini tidak ada penyekatan, namun kita melakukan kalau malam mereka mungkin muatannya berlebih jika membawa kendaraan atau mungkin penumpangnya berlebih. Ini kita tertibkan. Arahannya tentunya kalau dia berlebih kurangi. Kalau perlu pun kita titipkan di sini di pos pengamanan untuk nanti baliknya. Ada beberapa aturan bagi yang mudik dengan kendaraan roda 2 agar aman berkendara di jalan apalagi saat mudik. Di antaranya tidak boleh ada muatan berlebih. Untuk muatan barang, beratnya tidak boleh melebihi kapasitas motor, dimensi barang tidak boleh melebihi lebar stang motor, dan tingginya tidak melewati bahu pengendara. Selain itu, setiap sepeda motor hanya bisa ditumpangi 1 pengendara dan 1 penumpang. Sepeda motor dipergunakan untuk mengangkut lebih dari 2 orang. Ada istilah bonti lah, bonceng 3 gitu ya. Kita ada yang istilah lain yang membawa barang di depan, juga anak kecil di depan, kemudian anak kecil di antara pengendara dan pemboncengnya, yang dibonceng itu juga tidak diperkenankan. Karena itu akan dapat meningkatkan potensi risiko berkendara pada saat dia melakukan perjalanan jarak jauh tersebut.
Selain peraturan muatan sepeda motor, Bintarto Agung juga menegaskan pengendara juga wajib beristirahat selama 15 hingga 30 menit setiap 4 jam berkendara dan setelah 12 jam berkendara, pengendara wajib beristirahat 4 hingga 8 jam. Monica Konado, Ilham Aji, Jakarta.